Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM saya 28921501198. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 5. Presentasi saya kali ini adalah presentasi dari mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SEAK CA MAK. Tema presentasi saya kali ini adalah yaitu pengambilan keputusan investasi neraca laporan arus kas, kemudian rasio keuangan, transparansi kesehatan finansial. Analisa laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses pengkajian dan evaluasi dokumen-dokumen keuangan suatu perusahaan atau entitas untuk memahami kinerja keuangan, stabilitas, dan aktivitas bisnisnya. Kemudian lingkup analisa laporan keuangan. Yang pertama, analisis laporan keuangan utama, yaitu ada analisis laporan laba rugi atau income statement, yaitu mengidentifikasi sumber pendapatan, biaya, laba bersih, dan margin keuntungan. Kemudian ada analisis neraca, yaitu balance sheet. Analisis neraca atau balance sheet itu mengevaluasi aset, kemudian kewajiban dan ekuitas pemilik untuk menilai struktur keuangan perusahaan. Kemudian analisis laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu menilai arus kas masuk dan keluar perusahaan untuk memahami kemampuan membayar utang dan mengelola likuiditas. Lingkup analisa laporan keuangan. Yang kedua, rasio keuangan. Yang pertama ada analisis rasio keuangan seperti rasio keuntungan, likuiditas, leverage, dan efisiensi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, perbandingan tren dan benchmarking. Itu menganalisis tren kinerja keuangan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi perubahan signifikan. Kemudian membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan pesaing dalam industri yang sama atau benchmarking. Kemudian yang keempat, analisis informasi tambahan, yaitu mengevaluasi catatan dan informasi tambahan dalam laporan keuangan, seperti kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian tujuan analisa laporan keuangan. Yang pertama, membuat keputusan investasi. Analisis laporan keuangan membantu investor mengevaluasi potensi investasi dalam perusahaan. Yang kedua, evaluasi kinerja keuangan, yaitu memahami seberapa baik atau buruk perusahaan telah melakukan secara finansial. Kemudian yang ketiga, penilaian risiko, yaitu mengidentifikasi risiko finansial yang mungkin memengaruhi perusahaan. Yang keempat, pengambilan keputusan manajemen, yaitu membantu manajemen dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan operasional. Lalu yang kelima, memenuhi persyaratan regulasi. Laporan keuangan merupakan kewajiban hukum dan analisis membantu memastikan ketaatan perusahaan terhadap peraturan. Manfaat analisa laporan keuangan. Yang pertama yaitu memahami kesehatan finansial, yang kedua mengidentifikasi masalah potensial, yang ketiga mendukung pengambilan keputusan, yang keempat meningkatkan kepedulian terhadap transparansi, yang kelima benchmarking. Hubungan akuntansi dan pengambilan keputusan. Yang pertama, pengukuran kinerja keuangan. Akuntansi mencatat dari dan mengukur kinerja keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, biaya, laba, aset, dan kewajiban. Informasi ini membantu manajemen memahami sejauh mana perusahaan telah berhasil dalam mencapai tujuan keuangan.
Yang kedua, penilaian keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran umum tentang kesehatan finansial perusahaan. Manajemen dan pemangku kepentingan eksternal seperti investor dan kreditor mengandalkan laporan keuangan ini untuk menilai risiko dan potensi keuntungan dalam pengambilan keputusan investasi. Kemudian, yang ketiga, perencanaan dan anggaran. Manajemen menggunakan informasi akuntansi untuk merencanakan keuangan perusahaan, mengembangkan anggaran, dan menetapkan tujuan keuangan. Kemudian akuntansi membantu dalam mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengukur kinerja aktual terhadap rencana. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi kinerja pemantauan. Yang kelima, keputusan investasi. Yang keenam, pemilihan strategi bisnis. Dan yang ketujuh, pemantauan ketaatan regulasi. Perbedaan analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis akuntansi. Analisis akuntansi adalah proses penilaian terhadap metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memahami prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian analisis akuntansi mencakup pengkajian atas bagaimana transaksi bisnis diproses, klasifikasi aset dan kewajiban, pengakuan pendapatan, pengukuran nilai aset, dan metode amortisasi. Kemudian hasil dari analisis akuntansi adalah pemahaman tentang kebijakan akuntansi suatu perusahaan dan apakah kebijakan tersebut konsisten dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian analisis keuangan. Analisis keuangan adalah evaluasi yang lebih luas terhadap kinerja finansial suatu perusahaan dengan mempertimbangkan data keuangan dan non-keuangan. Tujuannya adalah untuk memahami kinerja dan kesehatan finansial perusahaan dari berbagai sudut pandang termasuk pengukuran profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan pertumbuhan. Kemudian analisis keuangan mencakup penerapan berbagai risiko keuangan, tren keuangan dari waktu ke waktu, kemudian dan perbandingan dengan pesaing atau industri yang sama. Kemudian analisa keuangan yaitu juga hasil dari analisis keuangan adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perusahaan berkinerja secara keseluruhan dan apakah ada isu-isu krisis yang perlu diperhatikan. Kemudian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah komponen utama dari analisis keuangan yang fokus pada laporan keuangan yang telah disiapkan oleh suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Analisis laporan keuangan mencakup pengukuran kinerja finansial perusahaan dengan menggunakan data yang terdapat dalam laporan tersebut, termasuk rasio keuangan, analisis vertikal (perbandingan data dalam laporan yang sama), dan analisis horizontal, yaitu perbandingan data dari tahun ke tahun. Hasil dari analisis laporan keuangan adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek tertentu dari kinerja keuangan perusahaan dan potensi permasalahan atau peluang yang perlu diperhatikan. Neraca keuangan. Neraca keuangan memberikan gambaran tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca ini mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik perusahaan. Ini memberikan gambaran mengenai sumber daya apa yang dimiliki perusahaan atau aset, sejauh mana perusahaan meminjam uang atau berutang kewajiban, dan ekuitas pemilik yang merupakan klaim atas sisa aset perusahaan setelah memenuhi semua kewajiban. Manfaat dari neraca keuangan yaitu yang pertama kesehatan keuangan, yang kedua pengukuran keuntungan dan kerugian, yang ketiga pengambilan keputusan investasi, dan yang keempat transparansi laporan keuangan. Kemudian laporan laba rugi.
Laporan laba rugi yang juga dikenal sebagai laporan pendapatan atau income statement adalah suatu dari 3 laporan keuangan utama yang disiapkan oleh suatu perusahaan. Laporan laba rugi memberikan ringkasan tentang pendapatan, biaya, dan laba bersih perusahaan selama periode tertentu, biasanya selama 1 tahun atau 1 kuartal. Manfaat dari laporan laba rugi yaitu yang pertama mengevaluasi kinerja keuangan, yang kedua pengambilan keputusan investasi, yang ketiga perencanaan dan pengendalian, yang keempat pengukuran profitabilitas, dan yang kelima transparansi pelaporan. Kemudian ada laporan perubahan modal. Laporan ini juga dikenal dengan sebutan laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan dalam ekuitas pemilik. Laporan perubahan modal memberikan informasi tentang bagaimana ekuitas pemilik suatu perusahaan mengalami perubahan selama periode tertentu, yang biasanya mencakup 1 tahun fiskal. Manfaat laporan perubahan modal: yang pertama untuk mengevaluasi kinerja pemilik, yang kedua transparansi, yang ketiga ketaatan hukum, dan yang keempat perencanaan keuangan. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana kas dan setara kas investasi yang sangat liquid yang dapat dengan mudah diubah menjadi kas, mengalir masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu, biasanya selama 1 tahun atau 1 kuartal. Manfaat laporan arus kas: yang pertama pemantauan kesehatan keuangan, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga mengevaluasi kemampuan bayar utang, dan yang keempat transparansi pelaporan. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu PT Maju Pesona, laporan posisi keuangan per tanggal 30 Desember 2018. Di sini asetnya yaitu kas sebesar 100.000, piutang sebesar 150.000, kemudian ada persediaan 250.000, lalu mesin 500.000, kemudian total aktifanya sebesar 1 juta. Kemudian hutang dan modal. Hutang lancarnya 200.000, hutang jangka panjang 400.000, modal saham 300.000, laba ditahan 100, totalnya itu sebesar 1 juta. Proyeksi laporan laba ruginya: penjualan bersihnya sebesar 2 juta, kemudian harga pokok penjualannya 1.500.000. 2 juta dikurang 1.500.000, kemudian hasil laba kotornya sebesar 500.000. Berdasarkan laporan keuangan di atas, hitung dan jelaskan risiko keuangan yang dapat dibuat minimal 3 rasio keuangan. Di sini saya menggunakan yang pertama rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Aktiva lancarnya sebesar 500.000 dibagi 200.000, jadi hasilnya 0,25. Kemudian quick ratio, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Rumus dari quick ratio seperti itu. Kemudian kita hitung 500.000 dikurang 250.000, hasilnya 250.000, kemudian dibagi 200, jadi hasilnya 1,125. Kemudian ada cash ratio, yaitu kas atau hutang lancar. 100.000 dibagi 200.000, hasilnya 0,5. Kemudian saya menggunakan rasio profitabilitas. Yang pertama pakai ROE. Rumusnya yaitu laba dibagi modal dikali 100%. Labanya 500 dibagi 400.000 dikali 100%, hasilnya 1,25. Kemudian ROA, rumusnya yaitu laba dibagi total aktiva dikali 100%. Labanya 500.000, kemudian total aktivanya 1 juta dikali 100%, hasilnya 0,5. Kemudian saya menggunakan rumus ROS, yaitu laba dibagi penjualan dikali 100%. Labanya 500.000, kemudian dibagi 2 juta dikali 100%, hasilnya 0,25. Kemudian rasio solvabilitas. Yang pertama DER. Rumusnya yaitu hutang dibagi modal. 600 dibagi 400.000, hasilnya 1,5. Kemudian yang kedua DAR, hutang
dibagi total aktiva dikali 100%. 600 dibagi 1 juta dikali 100% adalah hasilnya 0,6. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.